Rema hari ini, Yesaya 44 ayat 3a. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Petualangan akan segera dimulai. Asti begitu bersemangat mengikuti pendakian gunung bersama teman-temannya. Persiapan dan rute perjalanan dipersiapkan. Perbekalan juga diperhitungkan sebaik mungkin. Lalu tibalah waktu keberangkatan pendakian gunung. Perjalanan yang ditempuh membutuhkan perjuangan yang cukup melelahkan. Cadangan makanan dan minuman yang mereka miliki juga mulai menipis. Padahal Asti dan teman-temannya sudah menghitung dengan baik keperluan makan dan minum mereka. Di tengah perjalanan, Asti merasa tenaganya habis. Ia begitu haus dan lapar. Ia merasa tidak kuat lagi dan ingin menyerah. Namun, teman-teman Asti menyemangatinya dan mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan tiba di daerah yang banyak sumber mata airnya. Selain itu, di sana juga ada banyak tanaman yang bisa mereka makan. Mendengar itu, tekad Asti bangkit kembali. Hasrat makan dan minumnya begitu besar sehingga ia berusaha keras untuk segera mencapai sumber mata air itu. Akhirnya, mereka pun tiba di tujuan dan bisa minum sepuasnya. Di sana Asti dan teman-temannya pun menemukan banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Mereka makan dan bisa mengisi perbekalan untuk mencapai puncak. Saat kita merasakan haus dan lapar, kita akan memiliki hasrat yang besar untuk makan dan minum. Pun dengan Roh Kudus. Saat kita haus dan lapar akan Roh Kudus, kita memiliki keinginan yang besar untuk selalu berada dekat dengannya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit dan berseru kepada Tuhan untuk meminta pengurapan Roh Kudus, lawatan, kuasa, hikmat, dan tuntunan Roh Kudus. Minta jugalah agar revival terjadi. Jangan lewatkan doa puasa yang sedang diadakan di gereja kita. Ikuti dan mulailah berpuasa. Karena dengan berpuasa, kita akan memiliki kehausan roh yang lebih, dan itu akan menjadi momentum rohani besar dalam hidup kita. Apa tandanya orang yang haus dan lapar akan Tuhan? Mengapa haus dan lapar akan Tuhan menjadi rahasia terjadinya pencurahan Roh Kudus besar-besaran? Bagaimana respon Anda agar mengalami pencurahan Roh Kudus besar-besaran? Bapa yang baik, kami rindu untuk mengalami pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Tuntunlah kami untuk menjalani puasa kami sampai selesai, sehingga kami boleh memiliki kehausan dan kelaparan yang cukup besar untuk menerima pencurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Rahasia mengalami pencurahan Roh Kudus besar-besaran adalah haus dan lapar akan Tuhan.